Satu, perkebunan dan peternakan memiliki peranan yang cukup penting karena kebutuhan pangan dapat tercukupi dari hasil kebun dan ternak dan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Jumpa lagi dengan saya Arista Putri. Kali ini sudah bersama saya Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran, Bapak Fiski Firdaus. Gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Agendanya kemana aja nih Pak sebelum datang ke studio nih Pak? Tadi pagi saya mendampingi Bapak Kepala Balai Besar Proteksi Tanaman Medan meninjau lokasi nursery yang ada di Pesawaran di Negeri Sakti. Baik nih Pak, kita langsung aja nih ya Pak. Ya, Sekarang ini kan berbagai bahan pokok mengalami kenaikan tak terkecuali daging ya Pak. Betul. Tentunya ini menimbulkan keresahan bagi para masyarakat, khususnya para peternak. Lalu langkah apa yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan Pesawaran untuk mencegah resiko kerugian bagi masyarakat yang memiliki ternak nih Pak? Oke, jadi begini Mbak Putri, yang kita laksanakan pertama terkait dengan populasi ternak adalah mengasuransikan ternak kerbau dan sapi yang ada di Pesawaran. Kurang lebih 500 untuk tahun ini 500 kerbau sapi kita asuransikan apabila sampai ada tingkat kematian atau kehilangan bisa terinikan oleh asuransi. Nah selain ini untuk kita harus menambah populasi untuk menyetabilkan harga daging ya, artinya populasinya harus ditambah. Dengan cara kita melaksanakan inseminasi buatan atau IB. Jadi kita melaksanakan inseminasi buatan terhadap kerbau dan sapi di Pesawaran. Mungkin itu terkait dengan cara kita, langkah-langkah kita untuk menstabilkan harga daging sapi dan kerbau terutama ya. Mungkin itu. Pak. Lalu apa yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan Pesawaran untuk meningkatkan populasi ternak Pak? Ya tadi itu, yang pertama kita melaksanakan inseminasi buatan ya. Kita dapat bantuan dari APBN kurang lebih 5.000 sampai dengan saat ini dari awal tahun kemarin Januari sampai Juni ini kita sudah mendapatkan 5.000 straw. Straw itu bibit sapi untuk dilaksanakan inseminasi buatan. Baik. Saat ini sedang ramai nih Pak diberitakan di masyarakat terkait penyakit mulut dan kuku yang menjangkit di hewan ternak. Tindakan apa yang telah dilakukan Bapak dan tim untuk mengatasi hal tersebut mengingat sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha nih Pak? Betul ya. Jadi terkait PMK emang kasusnya sudah mulai menasional sekarang ini. Kebetulan dan mudah-mudahan Kabupaten Pesawaran tidak terjangkit. Dan di Lampung sendiri sudah ada 4 kabupaten, Mesuji, Tubabar, Tuba, dan Lampung Timur itu sudah terinfeksi oleh penyakit mulut dan kuku tersebut. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai ya, artinya kita melakukan langkah-langkah pencegahan kan. Pertama yang kita lakukan ialah berkoordinasi dengan lintas instansi. Kita bentuk satgas penanganan dan pencegahan PMK ya. Kita melibatkan TNI dan kepolisian juga dinas-dinas terkait. Seperti contohnya perdagangan, pertanian, karena kita melibatkan juga penyuluh pertanian, untuk TNI Polri karena mereka punya instrumen sampai ke desa seperti Babinsa dan Babinsa sebagainya kita libatkan juga. Yang langkah kedua kita sudah membentuk tim unit reaksi cepat ya untuk penanganan dan pencegahan PMK tersebut. Kita ada 3 puskeswan Negeri Katon, Puskeswan Tegeneng dan Puskeswan Wairate. Nah, tim di lapangan itulah yang kerjanya untuk melaksanakan reaksi cepat apabila ada kejadian atau gejala. Jadi langsung melaksanakan pemeriksaan untuk mengecek adanya gejala klinis di hewan-hewan tersebut. Begitu ada gejala klinis, kita langsung berkoordinasi juga dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, dengan Balai Veteriner. Dan untuk pengawasan peredarannya kita selalu berkoordinasi dengan balai karantina. Balai karantina kita selalu koordinasi untuk pengawasan hewan yang masuk ke wilayah kita ataupun hewan yang keluar dari wilayah kita. Apalagi sekarang menjelang Idul Adha, mungkin lalu lintas peredaran ternak harusnya lebih banyak kan. Tetapi dengan kondisi sekarang saya pikir kan dari beberapa kabupaten yang terkena itu kan tidak boleh keluar kan, di lockdown misalnya kan, sama dengan COVID kemarin kan, artinya terjadi lockdownan komunitas peternakan dari daerah-daerah yang terkena PMK.
Mungkin itu kami yang udah kita laksanakan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan menyebarnya wabah PMK khususnya di Kabupaten Pesawaran. Gitu. Daerah mana aja nih Pak yang dibatasi? Untuk Masalah sapi untuk sapi. Untuk Lampung. Iya, untuk Lampung. Untuk Lampung tadi ada 4 kabupaten kota yang sudah terjangkit. Mana aja tuh, Pak? Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Lampung Timur. Itu 4 kabupaten yang dibatasi. Yang sudah terkena. Yang sudah terkena. Iya betul, ya. Ini sejak kapan ya, Pak? Adanya penyakit ini? Kalau penyakit ini kita dari tahun 86 sudah dinyatakan tidak ada sebetulnya kan? Sudah tidak ada. Iya, di Indonesia ini sudah tidak ada lagi kasus PMK kan? Makanya sejak tahun 90 ada dari organisasi internasional terkait dengan komoditas ternak bahwa Indonesia sudah bebas PMK dari tahun 90. Nah, tetapi kurang lebih akhir April kemarin muncul lagi kan ada kasus. Kalau nggak salah pertama di Aceh kan di 1 kabupaten aja. Iya. Kemudian ke Gresik. Ke Jawa Timur di Gresik. Waktu itu 1 kabupaten juga. Tapi PMK ini disebabkan oleh virus dan penyebarannya sangat cepat gitu kan. Sampai sekarang ini Jawa Timur sebagian Jawa Timur udah kena, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, di Kalimantan juga saya dengar udah masuk juga. Bahkan di Lampung sendiri yang tadinya tidak ada ya udah kan. Udah ada 4 kabupaten tadi yang saya sebut tadi kan. Baik Pak, gejalanya itu apa aja Pak? Gejalanya hewan yang terkena PMK ini pertama panas yang tinggi sampai 42 derajat kan. Nah kedua keluar droplet berliur dan sangat banyak berbuih kan. Liur yang berbuih. Kalau hewan ruminsia sapi sebenarnya biasa juga sih berliur, cuma kan PMK ini lebih banyak dari biasanya dari normalnya kan. Selain itu ada luka di mulut, di bibir, di lidah ya, ada seperti sariawan. Terus di kuku di kukunya juga ada luka lepuh seperti luka kebakar. Nanti luka tersebut pecah baru menyebar. Enggak, artinya itu sudah terkena kan? Oh, sudah terkena. Iya. Sapi yang satu terkena semua dalam satu kandang ada 100, saya yakin langsung 100 yang kena. Kalau terkena satu semuanya pasti kena. Itulah kalau virus PMK lebih cepat penyebarannya. Lebih cepat ya, Pak. Menurunkan minat mereka untuk menanam kakao. Itu kendala yang terjadi saat ini kan. Yang kita perlukan adalah peremajaan tadi untuk mengatasi masalah tadi.